Silakan. Alhamdulillah, terima kasih kita sampaikan kepada Profesor Dr. Suharyadi yang telah menyampaikan sambutan pembukaannya pada pagi hari ini, baik dalam kapasitas beliau sebagai rektor pendiri dan pemilik dari Universitas Dian Nusantara, namun beliau juga pada hari ini sebagai salah satu narasumber dari 3 narasumber yang luar biasa yang telah hadir bersama-sama kita. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian dan adik-adikku semuanya, kita sapa dengan hangat Bapak Made sudah hadir bersama-sama kita di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Made. Semoga sehat walafiat Pak Made. Tadi ketika Pak Made dalam perjalanan menuju ke webinar kita ini, Prof. Suharyadi telah menyampaikan sekilas tentang sukses daripada Pak Made selama ini lebih 30 tahun berselancar di perusahaan Jepang dan bisa tampil mewakili masyarakat Indonesia. Dan hari ini Pak Made, seluruh peserta seminar 390 orang hari ini telah hadir dan siap mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Made bersama Ibu Ati di pagi hari ini. Terutama sebagian besar mahasiswa Undira, mudah-mudahan kita bisa mengambil makna dari ketiga narasumber yang luar biasa ini. Mas Bugi, saya kira silakan dilanjut Mas Bugi. Baik, terima kasih Pak Samudin, dan tentunya kembali kami menyapa Bapak Insinyur Imade Dana Tangkas MSI, Engineer IQ Asian Engineer, Presiden Institut Otomotif Indonesia, Ketua Badan Kejuruan Teknik Industri, PII, Founder dan CEO IBIMA. Selamat pagi Pak Made, sehat ya Pak Made ya? Ya. Sehat. Ya. Kita semua sudah tak sabar nih Pak Made untuk mendapatkan pencerahan dan juga mendapatkan pengalaman dari Pak Made untuk adik-adik kita juga, untuk semua yang hadir ada di sini. Silakan Pak Made. Ya baik, terima kasih Pak moderator dan yang saya hormati Pak Profesor Suharyadi sebagai pemilik dan juga rektor Pak ya dari Undira, Pak Hasanuddin, kemudian ada Ibu Ati dari TransTV, kemudian juga ada teman-teman di sini, banyak juga teman-teman dari Pontianak juga hadir, dan dari Cirebon juga hadir ya, dari Bakri juga hadir nih Pak Uri. Oh ya. Ibu. Terima kasih. Ibu-ibu semua ya hadirin dan adik-adik mahasiswa yang kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Dan Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya. Jadi pada kesempatan ini terima kasih Pak, puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Saya bisa pagi-pagi memberikan ikut share ya mengenai pengalaman dan juga kebutuhan bagaimana pengembangan dunia bisnis, dunia industri ke depan. Jadi terima kasih tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Prof. Suharyadi, Pak Hasanuddin, bahwa memang saya salah satu kalau dilihat dari adik-adik yang muda-muda ini ada wajahnya ini cerah-cerah semua nih, saya lihat di sini. Ini wajah masa depan Indonesia dari Undira nih Pak. Amin. Amin, amin. Ada di sudah 390 ya Pak. Indonesia 90 Pak. Mudah-mudahan pagi ini menjadi tonggak sejarah Undira untuk memberi apa ya kontribusi Indonesia emas ini Pak dari Undira. Dan ya saya nanti akan share materi saya dari sini. Izin ya Pak moderator ya. Ya, silakan Pak Made. Ya, saya ada materi dan beberapa poin yang dari pengalaman itu nanti bisa dilihat di presentasi ini. Ini belum bisa keluar ya. Minta tolong dari host bisa ini nggak diizinkan saya ikut men-share materi dari tempat saya. Bisa dibuka. Buyung Pak Agus. Pak Agus. Sudah dibuka? Sudah dibuka. Coba belum tampil. Ya, sekarang udah. Jadi dari materi ini saya akan nanti menyampaikan beberapa poin
Maaf ini nggak keluar ini di sini ya. Nanti saya cari dulu. Atau dari host saja mungkin Pak Madi, Ya, ya Pak. filenya sudah dikirimkan. Di host sudah dikirim, tapi ini sudah bisa Pak. Udah buka nih sekarang ya. Tadi kebetulan ada resetting. Ya, ini Mbak share dari sini bisa kelihatan Mbak ya? Belum ya? Oh, aduh, maaf. Tadi saya harus... Belum kelihatan, Pak. Coba Pak Agus aja dibantu Pak Agus. Ya, sedang diupayakan sama Pak Agus. Ya. Ya, sambil menunggu Pak Made bisa cerita dulu. Tadi coba cerita. Tadi ini agak ada trouble ya. Dari Pak Agus bisa ya Pak? Oke. Udah bisa Pak sekarang ya. Ya, terima kasih Pak Agus. Jadi dari pemaparan ini nanti saya akan mengajak bagaimana melihat ke depan ini kebutuhan new heritage ya terkait dengan inovasi bisnis dan industri di era new normal. Jadi di dalam presentasi ini secara singkat saya akan cepat-cepat saja bisa dilihat ke berikutnya beberapa poin dari Pak Agus minta tolong bisa dipindahkan ke slide berikutnya. Delay Pak, sudah dipindahkan tapi delay. Oh delay, oke. Kayaknya lama benar. Nah, ini jadi gini, sebenarnya kita punya pertanyaan besar ya untuk kita sendiri sebagai bangsa Indonesia. Sebelum saya bicara detail teknis, ya katakan sekarang wabah COVID ini kan sudah terjadi, dan juga wabah COVID yang terjadi ini sudah berlangsung hampir 3 bulanan atau 4 bulanan, walaupun di China sendiri ya kalau kita lihat ini makanya namanya COVID-19 itu sudah sejak tahun 2019. Namun demikian kita juga secara bangsa ataupun juga secara masyarakat tidak tahu ya kapan akan berakhirnya. Namun yang bisa kita lakukan adalah mengikuti protokol kesehatan, mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada, dan juga memikirkan bagaimana bisnis ataupun industri ini supaya juga bisa jalan. Sehingga masyarakat Indonesia tidak banyak mengalami PHK yang sudah disampaikan oleh Pak Menko Ekonomi dalam beberapa meeting yang pertemuan yang lalu. Nah, sehingga yang kita bisa lakukan sekarang berdoa semoga ini cepat segera berlalu dan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, adik-adik mahasiswa dan semua stakeholder di Udira bisa bangkit untuk menghadapi masa depan atau era new normal nanti. Nah, dalam paparan ini saya akan nanti sampaikan 2 poin. Bagaimana kaitannya dengan inovasi teknologi, industri 4.0 dan termasuk dari kondisinya, dan juga bagaimana kebutuhan untuk new heritage dan di masa new normal ini. Nah, ini yang nanti akan saya paparkan. Bisa lihat berikut. Di sini ada sebuah pertanyaan besar yang memang kita belum bisa jawab sampai saat ini ya. Kenapa bangsa Indonesia yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah ya banyak, tapi belum bisa menjadi negara industri yang maju seperti Jepang, seperti belakangan ini Korea dan China, kemudian tentunya Eropa, Amerika gitu ya. Nah itu, padahal kita punya sumber daya alam yang besar, yang banyak. Dan juga sebuah pertanyaan juga, kalau nanti kita arahnya ke bisnis dan industri, kenapa ada perusahaan yang sudah berdiri 50 tahun, 80 tahun, lebih dari 100 tahun, perusahaan itu bisa menjadi perusahaan yang ternama dan juga menghasilkan profit di setiap tahunnya, dan ini berkesinambungan terjadi sampai hidup lebih dari 100 tahun. Nah, kenapa ada perusahaan seperti itu? Nah, ini saya mau angkat dulu untuk memberi pemahaman bahwa tadi Pak Rekro sudah menyampaikan bahwa nanti kita bisa jadi profesional dan bisa juga jadi wirausaha sebagai pemilik perusahaan. Jadi kalau boleh dikatakan rakyat Indonesia atau adik-adik mahasiswa inilah sebagai pemilik usaha yang ada di dunia. Kita harapkan begitu.
Ini ada, Udah makan, padaku mana punya. nah ini ada musik masuk. Aku banyak bunganya. Baik, dari pertanyaan ini saya kira nggak usah dijawab dulu. Kalau dijawab selesai saya sudah bicara ya. Nanti adik-adik sudah nggak usah dengar. Berikutnya saya akan sampaikan kiat-kiat bahwa di dunia ini memang kita lihat sudah mengglobal. Dan terutama kalau kita lihat nanti ada namanya made in China, made in India, made in Amerika. Malah Presiden Donald Trump itu sudah menarik ya semua pabrikannya di luar negeri untuk pulang ke dalam negeri, masuk kandang lagi. Nah sehingga ini menjadi sebuah pelajaran termasuk dengan wabah yang melanda dunia, pandemi COVID ini yang kemudian menjadi meluluhlantakkan situasi bisnis dan industri itu. Nah, sehingga dengan kita lihat coba berikutnya slide langsung aja ya, saya langsung aja diklik cepat supaya Mas Agus bisa lanjut. Agus. Mas Agus ada yang jaga ya terus. Oke, nah ini ya ini langsung aja saya tidak bicara data ini. Saya kira hari ini kita topiknya bagaimana mengajak mahasiswa atau juga generasi muda emas Indonesia ini supaya bisa ikut berkontribusi membangun bisnis dan industri Indonesia. Lanjut ya, bagus. Terus lanjut. Nah, dari sini memang tadi pertanyaan saya itu apa yang membuat perusahaan itu berlangsung berjalan sampai ratusan tahun, puluhan tahun dan juga tidak terkunci, dan juga bagaimana negara itu menjadikan basis sebagai negara industri dan negara maju ya itu. Nah kalau kita lihat dari dampak COVID ini itu akan bisa kita lihat bahwa perlunya adanya research and development, jadi perlunya adanya pengembangan teknologi gitu ya. Sementara ini kalau kita lihat di Indonesia tantangan yang sangat besar itu menurut undang-undang APBN yang kemarin sudah disahkan itu sudah dipotong 9,7 triliun anggaran R&D gitu ya. Ini tantangan besar nih bagi kita di Indonesia. Kita ini akan masuk ke sektor swasta atau juga ke sektor partnership dengan luar negeri, dengan asing. Dan ini yang perlu kita kita waspadai dan kita harus pelajari dari sekarang supaya ya istilahnya kalau kata Bung Karno dulu kan berikan aku 10 pemuda akan bertahan dunia. Nah harusnya nih adik-adik mahasiswa ini di sekarang zaman milenial ini mempelajari tadi teknologi dan juga inovasi-inovasi yang lebih canggih atau lebih maju ya menghadapi persaingan dengan negara lain. Termasuk yang kedua yang menjadi concern kita, impact daripada wabah ini adalah pengembangan e-commerce atau online business, online system gitu ya. Jadi apalagi sekarang bagi dunia kerja ini banyak dirumahkan, stay at home, itu udah mereka remote working. Kemudian ada remote business. Nah ini yang menjadi tantangan ke depan. Dan juga yang lain adalah inovasi tadi, inovasi teknologi, diversifikasi produk. Jadi bagi adik-adik yang nanti mengikuti apakah itu ekonomi, apakah itu teknik, dan juga yang lainnya ya tentunya hukum gitu ya, itu harus mengalir darahnya itu bagaimana membuat inovasi yang tertinggi, terbaik untuk negeri dalam teknologi, dalam proses produk dan servis pelayanan yang diberikan, termasuk nanti akan disampaikan juga oleh Ibu Atik ya dari industri jasa. Kemudian yang tidak kalah pentingnya tantangannya adalah modal. Bagaimana kita bisa mendapatkan modal dalam negeri, modal dari luar negeri ya. Ini sangat penting sekali. Jadi 5 hal ini yang sekarang ini dunia usaha, dunia bisnis digital mengalami keguncangan lah ya, keguncangan. Jadi banyak bisnis kita ya stop. Jadi menurut majalah Fortune pernah dengar ya, pernah baca setelah Fortune 500 itu banyak menghasilkan di kala krisis itu banyak menghasilkan perusahaan-perusahaan yang hebat gitu ya. Namun demikian di kala krisis wabah seperti ini pun banyak perusahaan akan turun, akan drop gitu. Nah ini yang menjadi perbedaan. Pak
barangkali dari host bisa di mute ya, yang tidak bicara supaya tidak kedengaran musik-musik Ya, yang tadi sudah di Pak Made tapi delay memang prosesnya. Oke, baik. Bisa lanjut ke berikut. Silakan Pak. Ya. Ke slide berikutnya ya. Dan sampai saat ini berbicara dengan industri tadi bisnis itu ada memang industri atau bisnis the loser and the winner. Jadi ada yang memang akan seperti saya sampaikan tadi di majalah Fortune 500 itu ada beberapa perusahaan yang ambruk, dia drop, kemudian ada perusahaan yang memang remain atau dia sustain. Nah ini yang menjadi beberapa diantaranya adalah perusahaan-perusahaan seperti ya medical care, healthcare gitu ya, termasuk juga yang bersifat online. Kalau seperti yang saya ikuti selama bertahun-tahun dalam industri otomotif, ini terpukul berat, pasarnya turun 50%. Ya, ini yang menjadi sebuah gambaran kita bahwa bisnis industri tadi sekarang berada di dalam era disrupsi dan juga hyper kompetitif. Jadi dalam situasi krisis ini pun terjadi persaingan yang berdarah-darah juga dan juga terjadi disrupsi bisnisnya. Oleh karena itu tadi yang menjadi pertanyaan di depan tadi, apa yang paling utama menentukan kesuksesan dari sebuah bisnis atau sebuah industri atau sebuah negara, yaitu people-nya. People. Oleh karena itu mungkin bisa dilihat di slide berikutnya, people itu masuk di dalam berbagai pengembangan masyarakat ya. Apakah itu saya sebut di sini dalam people itu ada perspektif values, system dan leadership. Jadi ada nilai-nilai yang harus dibangun oleh orang itu, dan terutama perubahan mindset dan paradigma. Hampir 75 tahun kita merdeka, tapi mindset dan paradigma kita itu tidak menjadikan Indonesia negara industri ya, di mana kita ketahui negara yang maju yang bisa mensejahterakan rakyatnya karena dibangun industri. Bukan hanya industri manufaktur tapi juga industri jasa. Dan ini harus menjadi suatu yang terpadu. Dan inilah mindset yang harus kita bangun di dalam values tadi, di dalam nilai-nilai karakter kepribadian kehidupan. Jadi sumber daya manusia kita itu untuk membuat sumber daya manusia yang unggul itu kan harus satu mempunyai kecerdasan IQ, EQ, SQ. Nah ini saya kira wabah COVID ini sudah mengajarkan kita tidak perlu lagi kita mencari motivator di mana-mana gitu ya. Motivator oleh diri kita sendiri dan langsung pada Tuhan Sang Maha Pencipta. Jadi dengan wabah COVID ini kita introspeksi, refleksi, jadi membuat kecerdasan kita semakin hebat gitu ya. Nah, saya kira ini di Undira sudah dijalankan ya Pak Rektor ya, bagaimana membangun kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual. Jadi kita tidak kalah inteleknya, kita tidak kalah dengan Jerman, kita tidak kalah dengan China, tidak kalah dengan Amerika atau Jepang. Sebenarnya kita punya kehebatan yang lebih dari itu. Nah ini kecerdasan. Kemudian yang kedua adalah kemampuannya, ability-nya, bagaimana membangun bisnis dan industri itu. Jadi kemampuan ability kita ini ada skill, ada knowledge, kemudian ada attitude. Yang paling penting attitude, sikap tadi. Bagaimana kita bersikap, mengikuti standar, mengikuti disiplin, mengikuti aturan, mengikuti kompetensi yang harus kita punyai gitu ya. Mempunyai skill yang harus kita punyai, termasuk menjadi pengalaman hidup kita. Jadi saya sering beri gambaran ability ini seperti bola salju. Jadi kemampuan kita, skill, knowledge, dan sikap kita, attitude kita itu harus seperti bola salju. Jadi semakin besar, semakin besar. Dari bola bekel, dari bola basket atau bola voli menjadi besar mobil, sebesar mobil, sebesar rumah nanti menjadi bukit, bukit jadi gunung. Nah, akhirnya menjadi bola salju. Nah ini yang kita harapkan tadi dalam kemampuan, skill, kompetensi, ability, dan motivasi. Motivasinya harus benar-benar ya anak-anak muda sekarang motivasinya apa ya? Mau punya mobil, mau punya rumah mewah gitu ya, mau punya bersifat dunia gitu ya. Nah, kalau bisa kita padukan tadi kecerdasan kita, motivasi harus sampai langsung kepada Sang Maha Pencipta gitu, bahwa kita hidupnya harus memberi manfaat yang sebanyak-banyaknya di dalam berbagai bidang yang kita tekuni dalam hidup kita. Dan saya kira ini yang nanti menjadi aplikasi
fondasi daripada industri dan bisnis. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya tadi, ya tadi motivasikan anak busur panahnya kita udah bentangkan untuk mencapai tujuan yang sejauh-jauhnya sampai hari akhir gitu ya, hari kiamat. Dan kemudian yang keempat ini adalah kepribadian, karakter, bagaimana kita membangun kepribadian karakter kita. Ya, salah satu contoh sederhana adalah jujur, dipercaya, kemudian ada juga visioner, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, adil, peduli. Nah ini yang harus dari muda lah ya. Kalau saya lihat anak-anak muda sekarang ini perlu melihat perspektif itu. Jadi marilah kita melihat bahwa sumber daya manusia yang unggul itu sebenarnya harus terpadu. Masih ingat sekarang perkembangan industrinya, ya ada bermacam teknik. Ada yang ala Amerika, ala Jepang. Nah saya dengan teman-teman di Indonesia ingin membuat ala Indonesia gitu ya. Nah ini yang mengambil daripada pelajaran Lean Industry atau Lean Enterprise. Nah ala Indonesia ini yang ingin kita kembangkan. Bisa lanjut ya ke slide berikut. Sehingga di dalam tadi membangun nilai-nilai tadi benar-benar secara ala Indonesianya itu nilai-nilai yang sudah ada di Indonesia, ya, gotong royong, sopan santun, ramah tamah, integritas gitu ya. Nah ini yang menjadi tantangan kita yang terbesar. Jadi sejak muda ini dengan lingkungan apa yang ada, ya kita mempunyai tantangan besar untuk mendapatkan itu. Termasuk membangun sistem tadi, sistem industri. Jadi kita tidak hanya bermental sebagai user atau sebagai pemakai, tapi mental kita, paradigma kita harus dirubah. Bukan hanya pemakai atau bukan hanya penjual, tapi bagaimana pembuat. Tadi kebetulan saya sudah sampaikan di depan, kita punya gerakan namanya bagaimana membuat anak negeri Indonesia menjadi tuan rumah di negerinya, atau menjadi tadi disebut oleh Pak Rektor pemilik usaha yang ada di Indonesia. Jadi jangan impor-impor terus gitu ya. Sumber daya alam melimpah ruah, oleh karena itu kuasai teknologi, bangun inovasi, spirit inovasi, dan lakukan plan, do, check, action. Jadi lengkap ya, direncanakan, dikerjakan, kemudian dicek, evaluasi, dan next action-nya diperbaiki, ditingkatkan lagi. Jangan tarik poco-poco, maju mundur, kiri kanan, maju depan gitu. Kalau bisa tari yang benar-benar PDCA. Nah ini menjadi tantangan bagi anak-anak muda, bagi generasi kita sekarang untuk membangun sebuah sistem yang berkelanjutan. Jadi sistem ini nanti kalau bisa kita menjadi pusat epicentrum gerakan industri atau bisnis dunia dengan sumber daya alam yang ada di Indonesia, sehingga Indonesia bisa menjadi cahaya dunia, bisa menjadi cahaya daripada kehidupan masyarakat di dunia. Apalagi Indonesia terkenal dengan negara Muslim gitu ya, dengan penduduk hampir 90 juta, dan juga dengan tentunya punya Pancasila dengan agama yang lain. Ini sangat punya nilai tinggi dan bisa membangun sistem yang terpadu dengan undang-undang maupun juga undang-undang dasar, undang-undang dan peraturan pemerintah sampai menteri, dan juga akhir menjadi kehidupan norma-norma kehidupan kita. Nah, oleh karena itu juga yang tidak kalah pentingnya adalah membangun leadership. Dan ini sudah dicontohkan sejak zaman peradaban abad ke-7 ketika pembangunan Madinah gitu ya. Kalau kita lihat dari pengalaman kita dari zaman kenabian Nabi Muhammad, kemudian sampai berlanjut muncul adanya kerajaan-kerajaan, dan sampai sekarang ini memang dibutuhkan memang leader. Jadi anak-anak muda tadi saya lihat wajahnya cerah semua. Ini calon pemimpin masa depan Indonesia. Mudah-mudahan 10 tahun lagi atau 5 tahun ya, sudah ada yang sekarang zamannya era milenial. 5 tahun lagi ketemu, oh Pak saya sudah punya bisnis yang ini, saya sudah punya industri yang ini, saya sudah menjalankan ini. Nah ini luar biasa. Dan inilah yang diharapkan bagi bangsa Indonesia, bagaimana kita membangun secara terpadu. Tadi values-nya, sistemnya, dan leadership-nya. Bisa dilanjutkan. Dan di Indonesia sejak tahun 2018 sudah dicanangkan 5 prioritas industri unggulan ya, yang bisa kita geluti. Dari makanan, minuman, atau industri agro. Kemudian industri tekstil, busana. Kemudian ada industri otomotif, kendaraan, roda 2, roda 4, truk, bus, sampai kereta api, kapal laut, pesawat terbang, drone gitu ya, bisa masuk dalam kategori itu. Elektronik, HP,
termasuk HP kita saya nggak tahu nih ya. Kita concern nggak bahwa casingnya aja sekarang kita masih impor dari China ya, casing HP. Nah bisa nggak nanti kita industri elektronik ini juga harus kita kuasai. Belum lagi masuk industri 4.0, ada robot, ada 3D printing, kemudian ada lagi IoT, Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence. Nah itu harus kita kuasai berbasis elektronik. Dan juga ada industri kimia, nanti masuk juga obat-obatan, synthetic rubber, dan juga industri kimia, etanol, metanol, dan lain-lainnya. Nah ini kita bisa kembangkan dari hulu ke hilir semua ini. Jadi ketika tahun 2005 saya tahun 2010 saya di Bangkok gitu ya, sebagai pusat regional sebuah perusahaan Toyota Asia Pasifik membawahi 13 negara. Ketika saya berada di sana itu sejak tahun 2004 gitu, Thaksin Shinawatra sebagai Perdana Menteri sana sudah mencanangkan bahwa Thailand itu menjadi pusat dapur dunia. Jadi pusat dapur dunia. Jadi semua makanan enak ada di sana. Dan sebagai pusat pariwisata dunia, semua turis sampai pariwisata halal ada di sana. Dan juga pusat industri kendaraan otomotif, Detroitnya ASEAN. Jadi sudah dicanangkan. Nah, sehingga sekarang sejak tahun 2018 kita sudah punya 5 ini. Mestinya ini yang menjadi kawah atau menjadi kancah pergerakan anak-anak muda nanti ke depan, tidak hanya tergantung dari impor gitu ya, tapi semua sudah dibuat made in Indonesia. Jadi bukan made Indonesia, tapi made in Indonesia. Saya kira ini yang menjadi sebuah tadi aliran dari nilai sistem dan leadership tadi dalam membangun industri Indonesia. Lanjut berikutnya ini, oleh karena itu perlu penguasaan teknologi, perlu adanya melihat tren adaptasi ke depan ke era new normal. Saya diskusi dengan beberapa teman-teman CEO di Jakarta, ada mempertanyakan nanti setelah new normal ini produk apa yang laku? Apakah sama dengan produk yang dibuat sekarang 100% sebelum wabah COVID, ataukah berubah 50%, remain bersisa yang lama, ataukah juga nanti berubah 100%. Jadi kalau sampai berubah 100%, jadi 100% product change, produk harus dikembangkan ya. Jadi shifting the company. Jadi perusahaan katakan sekarang membuat komponen otomotif, nanti bisa membuat komponen alat-alat kesehatan gitu ya misalnya. Nah ini menjadi perbincangan dan kita harus mengenal suara customer. Sementara customer kita daya belinya kurang ya. Mungkin yang sekarang yang cocok adalah makanan, minuman, agro, kemudian olahan ikan, dan juga alat kesehatan. Nah, untuk mencapai itu, pengembangan industri itu, kita harus mampu mempunyai diversifikasi produk dan service, termasuk juga nanti inovasi teknologi produk, service, dan proses. Ya diversifikasi kalau tadi bicara TV barangkali atau bicara radio, broadcasting ya mungkin nanti ke depan bisa shifting kepada online TV, online radio gitu kan, online. Semua sekarang sudah online semua nih. Saya sudah diskusi nih sekarang dengan teman-teman dari Salman ITB sedang menyiapkan nanti ada namanya broadcasting dan juga ada namanya e-learning online dan lain sebagainya. Ini yang saya kira kita perlu apresiasi ya, produk anak bangsa made in Indonesia. Dan ini bisa kita gunakan. Nah ini salah satu bicara inovasi dan diversifikasi. Dan yang tidak kalah penting seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita supaya bisa menjadi negara maju, negara berbasis industri, ya harus diberdayakan local resources kita. Jadi sumber daya alam, sumber daya manusia harus diberdayakan. Jadi dalam kepentingan bisnis kan hanya ada dua pilar ya. Pilar yang pertama adalah bagaimana memperbaiki bisnis, dan pilar yang kedua adalah bagaimana merespek kepada orang, sumber daya manusia. Jadi dalam bahasa Jawa mungkin yang hadir di sini dari berbagai pulau ya, dalam bahasa Jawa itu ada istilahnya ngewongke, gitu. Bagaimana memuliakan manusia sehingga manusia itu jelas dengan kodrat, dengan profesi, dengan keahliannya, dengan profesionalismenya, dan juga dengan kompetensinya. Nah sehingga itulah yang harus kita angkat supaya manusia Indonesia, SDM Indonesia itu tadi unggul dan mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya punya pengalaman tahun 2005 ketika menjadi kepala proyek menjual kendaraan ke Timur Tengah itu ya, itu
selalu saya di 7 negara itu dari Dubai, Jeddah, Bahrain, Qatar itu ketemu dengan para emir-emir orang sana, syekh gitu orang sana. Tapi pekerjaannya itu tuan rumahnya adalah syekh itu emir, tapi pekerjaannya dari Amerika, dari Inggris, dari India, Bangladesh, Filipina gitu ya. Jadi semua pengambilan keputusan termasuk kepentingan nasional bisnisnya itu ya ditentukan oleh para syekh tadi, emir tadi. Sehingga nah kita harapkan di Indonesia nanti masuk seperti itu. Dan dalam mengelola bisnis nanti ke depan harus dilihat faktor efisiensi dan soliditas. Dengan adanya wabah COVID ini, kita kan hanya bekerja dari rumah. Seperti hari ini bisa melakukan online ini dengan hadir 430 orang, ya luar biasa sekali Pak Rektor, Pak Hasan ya, Pak Wakil Rektor, dan ini suatu kabar gembira bahwa nanti ke depan dunia edukasi pendidikan tidak hanya lagi kita lakukan dengan tatap muka, bisa aja dengan proses e-learning, jadi tetap ada tatap mukanya. Nah, oleh karena itu kita perlu membangun e-commerce. E-commerce dalam hal ini nanti ada online bisnis, ada semi offline bisnis, ada tatap mukanya, ada juga dengan perantaraan media komunikasi online ini. Saya kira ini, dan lanjut dari paparan ini bisa kita lihat lebih lanjut pola perilaku kehidupan, perubahan pasar, dan juga pola industri juga berubah. Yang saya sampaikan tadi, industri efisien, produktif, otomasi, kemudian menggunakan artificial intelligence, sensor. Tadi Pak Rektor sudah nyampaikan di awal bahwa kita harus kuasai teknologi. Gitu ya. Jadi ketika Pak Habibie di sekolah di Jerman itu kan sudah luar biasa beliau almarhumnya, merebut atau mengaplikasikan teknologi yang ditemukan dan kemudian membangun teknologi di Indonesia. Nah ini mungkin para adik-adik belum kenal ini pada apa yang Habibie maksud begitu membangun Indonesia. Sampai sekarang ada perusahaan terbang, perusahaan drone, dan lain sebagainya. Nah ini pola industri berubah, dan juga di dalam situasi wabah COVID ini bisa menjadi suatu berkah ya. Kita lebih introspeksi, lebih merefleksikan kondisi, dan bagaimana menggunakan local resources tadi. Jadi kalau kita punya, kenapa kita bangun? Kenapa kita tidak buat oleh negeri sendiri, oleh anak negeri sendiri? Nah ini. Kemudian perubahan pasar pun sudah online semua, dan juga perilaku kehidupan masyarakat pun dengan new normal tadi juga berubah. Jadi menggunakan lebih banyak media virtual, digital, kemudian work from home, stay at home, dan juga ada protokol kesehatan. Lanjut berikutnya sebagai sebuah gambaran yang lebih teknis dan kritis gitu ya, apa yang diharapkan skill ke depan, demand skill ini dari World Economic Forum yang dibahas tahun 2018 sebelum ada wabah COVID. Jadi saya selalu melihat bahwa industri 4.0 dengan teknologinya ada robot, ada IoT, ada 3D printing, sensor, ya, artificial intelligence, ditambah dengan pandemi COVID ini akan menjadi sebuah tantangan baru, new normal. Jadi di era new normal ini nanti kita akan dibutuhkan lebih banyak analytical thinking dan innovation. Kemudian active learning, jadi belajar itu tidak hanya pasif, bisa dari mana-mana, dari Google, dari diskusi dengan teman-teman, dari lingkungan, dari masyarakat, itu bisa active learning. Kemudian kreatif dan juga originality dan inisiatif. Inisiatif ini penting tadi, muncul dari kita, termasuk teknologi, kemudian critical thinking analysis, complex problem solving, emotional intelligence, leadership, social influence, dan juga terakhir ada system analysis. Jadi ini yang dibutuhkan sehingga new learning nanti ke depan kita bisa lihat secara terpadu, kemudian interdisiplin, inklusif, dan inovatif ya. Termasuk juga kemampuan tadi ya, ngewongke tadi, orang itu dikembangkan, dimajukan, dimuliakan, harus mempunyai kemampuan yang lebih tinggi di dalam hal critical thinker gitu ya, termasuk juga self awareness, dan juga ada skill-skill yang lain. Bisa dilanjut? Ya, baik Pak Made. Bisa dilanjut lagi satu, dua, ya. Kurang lebih waktunya 5 menit lagi Pak Made. Oke. Saya cepat aja ini supaya gambaran lebih lengkap nanti di belakang. Ayo Pak Agus. Ya ini tadi saya sudah paparkan tadi tantangan di industri 4.0. Lanjut.
lanjut ya. Nah ini. Jadi dunia pendidikan yang tadi itu, dunia pendidikan teknik, kemudian ada profesi manajemen dan sebagainya ini terdisrupsi ke depan. Jadi seperti kalau sekarang kita menggunakan energi gitu ya, dibangkitkan dengan batu bara, pakai transmisi. Kalau nanti sudah tidak perlu, disrupsinya adalah teknologi yang diterapkan di masing-masing tempat itu. Misalnya solar panel, solar cell. Kemudian hyper competitive. Jadi persaingan bidding ini berdarah-darah nih, dan kita harus bisa membuat lebih hebat dari Cina. Kalau Cina punya ATM kan, amati, tiru, modifikasi dan imitasi. Ada KW 1, 2, 3, 4, 5. Nah kita harus bisa lebih hebat menyiapkan diversifikasi produk. Nah inilah yang diharapkan tadi output dari dunia pendidikan dengan juga nanti masuk industri. Talenta generasi emas ini harus diasah dan dijalankan, kemudian kemampuan manajemen dan juga penguasaan teknologi, sehingga ini yang bisa kita kembangkan ke depan ya. Dan ada 2 slide lagi, lanjut sebagai contoh. Lanjut, bisa lanjut Pak. Lanjut Pak. Ya, lanjut satu lagi. Ya, tadi di dalam dunia disrupsi dan sebelumnya. Di dalam dunia disrupsi dan juga di dunia hyperkompetisi, yang tadi yang ada gambar pabriknya itu ya. Ya ini. Nah, ini bisa kita lihat end to end. Jadi pendekatan secara terpadu bagaimana sebuah bisnis itu punya supplier, punya partner, punya dealer, dan juga ada distributor. Nah itu harus dipadukan sebagai sebuah smart factory, smart plant, dan ini harus kita integrasikan di dalam menjalankan kegiatan bisnis dan juga industri. Jadi intinya tadi adalah mari kita bangun sumber daya manusia untuk bisa masuk pada persaingan yang hyper dan juga termasuk tadi disrupsi dan juga dengan penguasaan inovasi dan teknologi. Jadi inovasi dalam bidang produk, proses maupun servis pelayanan, sehingga ini yang bisa kita jalankan untuk membangun ekonomi, membangun industri dari Indonesia. Dan saya kira wajah-wajah ini menjadi awal, dan nanti kita bisa diskusi kalau ada pertanyaan bisa nanti kita bahas. Intinya adalah bahwa kita bisa, bahwa kita mampu, dan di era new normal nanti kita harus siapkan segera. Kita harus siapkan sekarang penguasaan inovasi dan teknologi. Saya kira demikian sebagai gambaran paparan untuk adik-adik semua sebagai nanti calon pemimpin masa depan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.